Nama saya Akmal, atau orang-orang mengenal saya sebagai Andi Gugun. Saya seorang sopir travel yang biasa mengantar penumpang antar kota. Malam itu, Selasa, 12 November 2024, saya menerima penumpang tunggal, seorang perempuan bernama Jessica Solu. Dia duduk di depan, di sebelah saya, seperti kebanyakan penumpang lain. Perjalanan itu dari Palopo menuju Morowali. Awalnya tidak ada yang aneh. Saya seperti biasa, berbincang sedikit, dan suasana di mobil pun terasa biasa saja. Ketika kami sampai di daerah Kecamatan Mangkutana, sudah lewat tengah malam, Jessica tertidur di kursinya. Saya melihatnya terlelap, dan saat itulah pikiran buruk mulai masuk ke kepala saya. Bagian perutnya terlihat sedikit karena posisinya, dan entah kenapa, nafsu saya tidak bisa saya kendalikan. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu tidak seharusnya terjadi. Tapi pikiran buruk itu terus menghantui saya sepanjang perjalanan. Saya bahkan mencoba menawarkan uang 200.000 kepadanya ketika dia terbangun, berharap dia akan setuju. Tapi dia menolak. Reaksinya membuat saya semakin gelisah, tapi di sisi lain saya merasa marah dan malu. Mobil terus melaju ke arah Morowali, tapi di kepala saya hanya ada satu pikiran. Bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya mau? Saya tidak bisa fokus, saya hanya memikirkan cara untuk melampiaskan keinginan saya. Ketika kami memasuki daerah Gunung Kayulangi di Mangkutana, saya membuat alasan untuk berhenti. Dia terlihat tidak curiga dan hanya menunggu di mobil. Tetapi saat saya kembali, saya langsung menyerangnya. Saya mencekik lehernya, menutup mulutnya dengan tangan saya, sampai dia tak berdaya. Dia tidak bisa melawan karena serangan saya begitu mendadak. Saat dia dalam keadaan tidak berdaya, saya melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya memperkosanya di sana, di dalam mobil. Setelah selesai, saya kembali ke kursi sopir. Namun Jessica tiba-tiba sadar dan mulai mengancam. Dia bilang akan melaporkan saya ke polisi. Saya panik, tapi tidak tahu harus bagaimana. Jessica keluar dari mobil dan duduk di jalan. Saya mendekatinya, lalu menyerangnya lagi. Kali ini, saya pastikan dia tidak bisa melawan. Saya mengambil anting-antingnya, lalu menyeret tubuhnya ke tepi jurang. Saya lakukan salah, tapi di pikiran saya saat itu, satu-satunya cara agar saya tidak tertangkap adalah memastikan dia tidak bisa bicara lagi. Saya mendorong tubuhnya ke dalam jurang, lalu kembali ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Saya membawa kabur perhiasannya, berharap itu akan membantu saya melarikan diri. Tapi hati saya terus gelisah. Saya tahu cepat atau lambat, saya akan tertangkap. Kini, setelah semuanya terungkap, saya sadar tidak ada yang bisa membenarkan tindakan saya. Nafsu, ketakutan, dan kemarahan telah menghancurkan hidup saya. Dan terlebih lagi, merenggut nyawa Jessica. Saya pantas dihukum atas apa yang saya lakukan. Saya hanya berharap pengakuan ini bisa sedikit memberi kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi.